Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Took Teacher. Film ini akan menceritakan tentang seorang mantan ketua gangster yang beralih profesi menjadi guru. Seru kan? Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film akan diperlihatkan seseorang bernama Degi yang sedang berkelahi di atap sekolah. Dia membantai semua geng di sekolahnya hanya dengan sendirian saja, dan kemudian film pun dimulai. Kemudian kita akan diperlihatkan bahwa Degi sedang mencari apartemen untuk ia tinggali, di mana apartemen yang dia kunjungi mempunyai riwayat-riwayat yang cukup mengerikan karena sering terjadi bunuh diri di sana. Degi yang mengetahui hal itu cukup terkejut, namun ia terpaksa harus tinggal di sana. Kemudian, terlihat ada seorang guru yang sedang dikeroyok oleh para siswa-siswanya. Dan sementara itu di tempat lain, tepatnya di salah satu sekolah, sedang ada rapat yang membahas tentang keluarnya salah satu guru di sana. Diketahui bahwa guru tersebut, dia keluar karena tidak kuat dengan perilaku para siswanya. Dan ternyata, orang yang dikeroyok tadi adalah guru tersebut. Pak Kepala Sekolah cukup kesal dengan sekolah itu karena siswanya tidak bisa diatur, dan dia juga pesimis tidak akan ada yang mau untuk menggantikan guru yang sudah keluar tersebut. Namun salah satu guru meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa dia akan mendapatkan guru pengganti secepatnya. Sedikit info, jadi kepala sekolah juga membuat keputusan bahwa jika ada siswanya yang berkelahi di sekolahnya, maka siswa tersebut akan langsung dikeluarkan. Tak ambil pusing, dia langsung menghubungi salah satu mantan muridnya, yaitu Degi. Ia langsung menawarkan kepada Degi untuk menjadi guru di sana. Tanpa pikir panjang, Degi pun langsung menerima pekerjaan tersebut. Esok harinya, Degi dengan mengendarai skuter, dia menuju ke sekolahan. Di tengah jalan, ia melihat ada sekumpulan siswa yang sedang merokok. Jelas saja itu membuat Degi marah kepada mereka. Awalnya mereka tak menghiraukan dan menantang Degi karena telah mengganggu mereka. Namun yang terjadi, malah mereka diajar oleh Degi. Dari kejadian itulah membuat para siswa tersebut ketakutan kepada Degi. Degi di ruang guru, dia disambut senang oleh para guru lainnya. Namun mereka juga mengingatkan kepada Degi bahwa kelas yang sedang ia pegang adalah kelas yang bikin guru tidak betah. Kemudian Degi diantarkan oleh guru ke kelasnya. Dan benar saja, kelas itu sangat ramai dan terkenal kenakalannya. Para murid tak memperhatikan gurunya, bahkan ketika Degi datang, ia tak dihiraukan sama sekali. Karena dicuekin, akhirnya dia pun marah dan membanting buku ke mejanya sehingga membuat siswanya terdiam. Dan ternyata, siswa yang merokok tadi adalah siswa yang ada di kelasnya. Mereka pun memasang wajah ketakutan ketika Degi memperkenalkan dirinya. Ia ditertawakan oleh semua murid karena namanya mempunyai arti yang aneh dan lucu. Namun ia tak membuat Degi malu. Malahan dia sangat senang memperkenalkan dirinya. Setelah selesai pelajaran di kelasnya, salah satu murid bernama Ji-hyun sedang membicarakan cara agar dia mendapatkan uang yang banyak. Jadi dia adalah tipe orang yang mata duitan, apa saja akan dia lakukan asalkan mendapatkan uang. Mendengar hal itu, dua murid yang telah diajar oleh Degi tadi, sebut saja namanya Roy dan Randy, mereka menawarkan kepada Ji-hyun untuk bisa mendapatkan uang yang banyak. Tanpa berpikir panjang, Ji-hyun pun mengiyakan ajakan tersebut. Di malam harinya, ketika Degi ingin pulang dari sekolah, tiba-tiba Ji-hyun sengaja menabrakkan dirinya dan terjatuh di depan Degi. Yang mana sebenarnya Ji-hyun terjatuh sebelum ditabrak oleh Degi. Dan ketika Degi ingin menolong Ji-hyun, tiba-tiba Roy dan Randy muncul sambil merekam Degi dan Ji-hyun. Ternyata ini semua adalah rencana dari mereka bertiga, dengan seakan-akan membuat Degi telah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada muridnya. Namun tiba-tiba datanglah murid bernama Jason yang melihat hal itu. Kemudian dia mengambil HP-nya dan menghapus video tersebut. Roy dan Randy hanya bisa pasrah
tanpa adanya perlawanan dengan apa yang telah dilakukan oleh Jason. Seakan-akan mereka berdua takut kepada Jason, dan akhirnya mereka bertiga pun pergi. Deggy yang melihatnya menganggap bahwa Jason adalah bos dari mereka. Keesokan harinya, terlihat bahwa Jason sedang asik jalan berdua dengan cewek di kelasnya yang ia sukai, dan dia bernama Erin. Erin menceritakan sesuatu rahasia kepada Jason, dan rahasia itu akan Erin pamerkan kepada teman-temannya ketika di kelas. Dari belakang, Roy, Randy, dan bosnya, yakni Steve, sedang mengobrolkan tentang Jason, bahwa mereka tidak terima kalau Jason dianggap sebagai bos mereka. Di sisi lain, Deggy di ruang guru menanyakan kepada para guru tentang Jason, apakah dia adalah bos dari sekolah tersebut. Dari sinilah kita tahu bahwa Jason adalah seorang bos gangster dari SMP. Namun semua itu telah ia tinggalkan hanya demi seorang wanita yang ia sukai, yaitu Erin. Jason sudah tidak lagi berkumpul dengan para geng-geng di sekolah dan memilih menjadi anak baik-baik demi Erin. Kemudian saat di kelas, Erin memamerkan ke teman-temannya bahwa dirinya telah mendapatkan kontrak dengan salah satu artis penyanyi. Namun tiba-tiba, geng dari Steve tidak terima dan mengejek Erin. Jelas saja itu membuat Erin kesal. Awalnya Jason yang melihatnya hanya terdiam dan menahan emosinya. Namun ketika Randy menampar Erin sampai terjatuh, Jason pun tak terima dan mengajar dia habis-habisan. Deggy yang mengetahui hal tersebut langsung bergegas untuk memisahkan mereka berdua. Jelas saja dari kejadian itu membuat Jason akan dikeluarkan oleh kepala sekolah sesuai dengan peraturan baru yang ia bilang sebelumnya. Namun Deggy memohon kepada kepala sekolah untuk tidak mengeluarkannya. Bahkan Deggy sampai berlutut di depan kepala sekolah untuk mempertahankan Jason. Karena tak tahan, akhirnya kepala sekolah memberikan kesempatan terakhir kepada Jason. Sepulang sekolah, Guru Hu pulang bersama dengan Deggy. Di sini juga terlihat kalau Guru Hu sudah mulai menyukai Deggy. Tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka melihat salah satu muridnya yaitu Ji Hyun sedang dimarahi dan dipukul oleh bosnya. Namun dengan sigap, Deggy menahannya dan memberikan sedikit pelajaran ke pemilik toko tersebut. Guru Hu pun terpesona ke Deggy ketika dia memberikan pelajaran kepada pemilik toko itu. Kemudian Shin memperlihatkan kepada gangster yang sedang menemui para gangster yang ada di sekolah Deggy. Ternyata di sekolah tersebut ada seseorang yang memegang para anggota gangster, dan anggota gangsternya berada di kelasnya Deggy, yakni geng Steve dan juga geng Justin. Pemimpin tersebut menanyakan tentang siapa yang menjadi bos di antara mereka. Dan ternyata Steve dan Justin sama-sama mengakui bahwa dirinya adalah sebagai bos. Dari sinilah pemimpin mereka meminta untuk mempunyai bos hanya satu saja. Karena saling berebut, kedua gangster tersebut akan melakukan tawuran pada minggu depan untuk menentukan siapa yang lebih pantas menjadi bos di sekolah mereka. Geng Justin kemudian menemui Jason untuk mengajaknya bergabung dengan gengnya untuk melawan geng Steve. Karena mereka yakin dengan bergabungnya Jason, maka geng mereka akan menang. Namun sayangnya Jason menolak tawaran tersebut karena dirinya sudah tak ingin berkelahi lagi. Sedangkan Deggy yang sedang makan, tiba-tiba mendapatkan telepon dari teman lamanya sewaktu SMA dulu, yang pernah ia tolong ketika temannya tersebut sedang disandra oleh para geng di SMA. Deggy menyelamatkannya dan mengejar mereka semua sendirian. Deggy pun memutuskan untuk menemui mereka, dan ternyata mereka memanggil Deggy hanya ingin meminta bantuan untuk mengejar lagi musuhnya sewaktu SMA dulu, karena mereka sekarang itu sedang terlibat dalam bisnis. Namun di sini Deggy menolaknya karena ia tidak ingin menjadi seseorang seperti dulu lagi. Di sisi lain, ternyata Guru Jo sedang mencari tahu tentang latar belakang dari Deggy. Ia membuka semua berkas-berkas yang ada di meja Deggy dan menelpon salah satu gurunya, sehingga hal itu membuat Pak Jo mengetahui semuanya. Keesokan harinya, Jason diancam oleh Justin. Jason bilang dia akan menyebarkan foto-foto Erin ketika sedang merokok. Hal itu mereka lakukan agar Jason bisa bergabung dengan gengnya. Sedangkan di ruang guru, Pak Jo mulai menceritakan semua latar belakang Deggy kepada guru-guru lainnya, bahwa sebenarnya Deggy dulunya adalah bos gangster yang memimpin sekolah.
Semua takut kepada Degi karena ia bisa mengajar semuanya dengan sendirian saja. Tentu saja hal itu membuat para guru-guru mulai menjauhi Degi karena sudah mengetahui latar belakang tersebut. Hal itu dilakukan Pak Jo karena ia tidak menyukai kedatangan Degi sebagai guru di sana. Terlebih lagi, guru Ho yang disukai oleh Pak Jo mulai mendekati Degi. Sepulang sekolah, Jason menemui para geng Justin untuk mengabari bahwa dia akan bergabung dengan mereka karena Jason tidak ingin foto Erin disebarkan. Degi yang sedang pulang tiba-tiba dicegat oleh ayahnya. Ayahnya sangat berpenampilan rapi seperti pejabat dan ia mengatakan kepada Degi bahwa dirinya kecewa kepada Degi karena ayahnya mendapatkan kabar bahwa Degi masih berkelahi meskipun sudah menjadi guru. Tentu saja hal itu dibantah Degi karena semua itu hanyalah salah paham. Keesokan harinya, tibalah di mana para gangster tersebut akan melakukan tawuran. Para guru yang mengetahui hal itu juga akan bergegas memergoki mereka semua. Kedua geng itu pun bertemu antara geng Justin dengan geng Steve. Dan jelas saja, geng Steve kaget karena Jason telah bergabung dengan geng Justin. Dan akhirnya mereka pun tawuran. Di tengah-tengah tawuran, datanglah Degi untuk memisahkan mereka semua. Namun yang terjadi, mereka semua malah mengeroyok Degi. Awalnya Degi bisa mengatasi mereka semua. Namun karena serangan bertubi-tubi, akhirnya Degi pun terkena pukulan. Dan tanpa disangka, tiba-tiba Jason membantu Degi. Dan akhirnya mereka berdua lah yang harus melawan mereka semua. Sedangkan guru-guru yang baru saja datang ternyata hanya melihat bahwa Degi sudah berhasil membuat para siswa tersebut berdamai. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja damai. Esok harinya, Degi dikeluarkan dari sekolah tersebut karena kepala sekolah menganggap bahwa perkelahian para siswa adalah ulah dari Degi. Para siswa yang sudah bersatu dan berdamai tak mengikhlaskan kepergian Degi dari sekolah tersebut. Di akhir video, ayahnya Degi menemuinya dan mengatakan bahwa ayahnya telah bangga kepada Degi karena dirinya telah berhasil membuat para siswa berdamai. Dari sinilah, ayahnya memberikan semua hartanya kepada Degi dan dengan ini film pun berakhir.